di pelajaran fisika kurikulum merdeka hari ini kita akan membahas bab pertama tentang dinamika rotasi. Ada beberapa bab yang akan kita bahas ya sampai ke bab, tapi ini insya Allah dinamika rotasi ini ada sekitar 5 pertemuan ya. Apa sih dinamika rotasi? Ya. Dinamika rotasi ini kita akan belajar tentang momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia itu adalah tingkat kelebaman ya, di mana ya benda itu atau partikel ya bisa mengembangkan keadaan semula. Dalam gerak translasi momen inersia itu simbolnya M, massa. Tapi untuk gerak rotasi itu simbolnya I. Ini yang kita pelajari dengan rotasi ini adalah tentang bagaimana benda itu berputar atau berrotasi. Apa itu momen inersia? Itu menandakan kelebaman, ya, tingkat kelebaman suatu benda. Apa sih kelebaman? Kelebaman itu bagaimana kemampuan suatu benda bisa mempertahankan keadaan kondisi seperti kondisi semula. Bisa kita perhatikan ya. Nah, ini ya. Kalau kemampuan itu adalah kemampuan untuk kembali atau mempertahankan keadaan semula. Nah, untuk momen inersia simbolnya I itu ada dua ya besaran ya, massa dan jarak, atau I sama dengan M kali M buahnya. Apa tanda sigma di situ? Ada yang tahu? Tanda sigma. Tanda sigma itu menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah. Artinya momen inersia itu bisa terdiri dari dua atau lebih partikel. Tidak hanya satu. Kalau satu kita hilangkan karena tanda sigma. Tapi kalau ada satu lebih dari satu inersia, berarti harus ada tanda sigma. Oke, berikutnya ya kita akan melihat bagaimana suatu contoh ya. Ini adalah suhu rotasi untuk benda yang tidak kasat mata atau suatu partikel. Jika ada satu benda, satu partikel yang berjarak tertentu pada suatu sumbu atau poros, diberi tanda R ya. Kemudian mempunyai massa. Kalau satu, tetapi bagaimana kalau bendanya ada dua? Nah, berarti massa dua dan jarak dua. Kita perhatikan di sini ya, ada 3 benda, tetapi benda ketiga dia jaraknya tidak ada, tetapi dia pas di poros ya. Ini benda satu bermassa M1 dan ini jadi 1. Ini massa 2 dan jadi 2. Maka momen inersia perkalian massa dan jarak dikuadratkan. Kira-kira kalau perkalian yang menghasilkan 0 itu nilai angka berapa dikali berapa? Yang hasil 0 dikali 0 be, dikali 0. Mana yang berikan 0 di sini? Momen inersianya ini. Kenapa? Karena jaraknya 0. Tapi dalam fisika tetap kita cantumkan rumusnya ya. Dalam fisika kita cantumkan. Nah ini ya. Kita ambil soal benda 1, benda 2 ya. Nanti ada benda ketiga di bawahnya yang jarak benda 1 ini ya, massanya 1 kg. Benda 2 massanya 2 kg. Jarak benda 1 2 meter, jarak benda 2 1 meter ya. Berarti kita jumlahkan massa 1 berapa? 1 kilo kali jaraknya 2 meter kali 1
Satu. Kali 2 kuadrat. Bukan. Ditambah masa gua berapa kilo? Satu. Dua. Jaraknya Satu. dikuadratkan. Drat. Bagaimana kalau ada benda ketiga? Ini belum selesai ya? Nah, benda ketiga masanya berapapun masanya dengan jarak yang nol, maka dia hasilnya Nol. tapi dalam fisika tetap dimasukkan. Dalam fisika dia harus dimasukkan. Ya, ditambah masa 3 kilo jaraknya nol. Berapapun nol dipangkat dikali hasilnya nol. Berapa hasilnya kira-kira? Berapa? 2. 6. Hasilnya 6. 6 apa? Ya, kalau masa apa satu aja? Masa. Kilogram. Kalau jarak Meter. meter. Kalau dikeluarkan meter. Wah, berarti mau Indonesia satunya apa? Kilogram, meter, per kilogram, meter, kuadrat. Karena jadi kuadrat. 6 kilogram meter kuadrat. Ini ya. Ini dinamika masuk. Kita mencari momen Indonesia. Berikutnya nanti kita akan coba masuk ke pembahasan tentang momen daya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.